Nah, ini rencananya mau melakukan observasi di ya, melihat dan seperti apa belajar, kemudian bagaimana nanti peserta didiknya di kelas. Apakah buruknya sudah siap? Kalau saya ingin tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu dimaterapkan di kelas? Kalau untuk yang masuk ke kelas 3 4 tadi, tujuan pembelajaran yaitu mengenalkan perangkat lunak dan perangkat kayak gitu. Oh, ini apa? Baik. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu, mata pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai? Mulai Model pembelajarannya. dari pembelajaran ini, proyek ini, Baik, itu aja. dan praktik. Oh, praktek. Ya, Seperti demonstrasi langsung. Kalau terkait strateginya, strategi apa yang ingin Ibu gunakan agar metode atau model pembelajaran itu bisa berjalan dengan praktik dan kita demonstrasi langsung di praktikal dan seperti itu. baik. Selama pembelajaran nanti, penilaian apa saja yang digunakan di kelas? Pembelajaran yang tadi. Ya, Kalau untuk praktik biasanya itu observasi, kita mengamati siswa tangan. dan sudah Oh, seperti itu. Berarti ada pengamatan, masukan. Nah, ini terakhir ini yang saya tanyakan sebelum saya melihat program mengajar. eh, Apa sasaran kelas yang ingin dicapai dan kapan rencananya saya bisa masuk ke kelas bagaimana? mungkin nanti observasi yang belum tujuh. Oh, nanti menjadi usaha. Oke, baik. Kalau begitu, saya udah gak sabaran juga nih saya masuk ke kelas untuk menyaksikan langsung. Semoga apa yang Luna sampaikan tadi dan harapkan tadi bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala. Oke. Baik, Luna, terima kasih. Nanti di jam 7 saya akan menuju ke kelasnya berikutnya. Baiklah, kelas 74, apa kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Ada yang sakit? Semuanya dalam keadaan sehat? Kalau ketua yang tidak hadir hari ini siapa? Suci sama Fajar, Bu. Suci sama Fajar, ada kabar? Suci sakit, Fajar absen, Bu. Suci sakit, Fajar absen. Dah, baiklah. Pembelajaran minggu lalu kita masuk ke bab berapa? Bab 3. Bab 3 tentang Bekerja dengan perangkat lunak pengelola kata. bekerja dengan perangkat lunak pengolah kata. Kemarin kita sudah bahas tentang perangkat lunak pengolah kata. Ada yang tahu salah satu contoh perangkat lunak pengolah kata? Yang kita gunakan kemarin apa namanya? Google? Yang untuk pengolah kata apa? Ada Google Sheet, ada Google Doc, ada Microsoft Word. Nah, Google Doc. Nah, berarti masih ingat apa saja tombol-tombol yang ada pada Google Doc, cara mengaktifkan Google Doc? Nah, untuk mengingat kembali, silakan kalian lihat nanti ke depan. Ibu akan coba jelaskan kembali
apa itu Google Doc dan bentuk tampilan dari Google Doc. Nah, kalau seandainya kita sudah tampak layar seperti ini, apa yang akan kita klik? Ini sudah di Chrome ini. Apa yang akan kita klik? Titik. Ini berapa? 9. Nah, oh nggak nampak dah titik 3. Ya, berarti kita klik titik 9. Kita ambil di sini apa? Google Doc atau Doc. Masih ingat kan? Jadi kita klik titik 9, kemudian apa yang kita ambil di sini? Kemudian apa lagi? Nah, tanda tambah. Bagus, apa? Tanda tambah. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini adalah bentuk tampilan dari Google Doc. Kemarin kita sudah membukanya sebelumnya, tapi mungkin karena minggu kemarin karena guru ada rapat, jadi kalian kan tidak belajar yang minggu kemarin kan, yang jam terakhir. Ini adalah bentuk tampilan dari Google Doc. Masih ingat kalian fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada? Ya. Kalau seandainya ibu mau menebalkan tulisan ini, ayo siapa kira-kira yang bisa? Coba Rafa. Kita makan? Ya, bot. Yang mana yang tombol bot? B. Caranya bagaimana Rafa? Atau ada yang lain? Cara agar Pariaman ini menjadi tebal harus ditambahkan dulu. Baby? Ini apa namanya? Istilahnya? Blok. Blok. Bagus. Nah, jadi kita blok dulu, kemudian kita ambil apa? Baru kita ambil B, ini apa namanya? Fungsinya untuk apa? Menebalkan tulisan. Nah, ingat kembali ya. Kemudian kalau seandainya ibu mau Pariaman ini dia warna merah, apa yang harus dilakukan? Coba tunjuk tangannya, siapa yang bisa? Zikra? Ibu mau membuat warna merah. Apa yang akan apa? Ya, kita blok dulu, bagus. Apa lagi? Yang mana tombol font kalau di sini? Yang A ini. Kemudian kita ambil warna merah. Ya, bagus. Nah, ingat kembali ya. Walaupun 1 minggu kita libur dalam pembelajaran praktek ini, tapi kalian harus ingat lagi. Kalau seandainya ibu mau Pariaman ini dia ibu ganti jenis tulisannya menjadi komik. Caranya bagaimana? Coba baby di blok. Kemudian area ini atau font ya, ini fungsinya untuk mengubah jenis tulisan. Apa yang kita ambil? Tulisan ML. Jadi masih ingat kan pembelajaran kita? Masih. Kemudian ibu akan membuat tulisan ini menjadi besar. Caranya bagaimana? Coba Didi. Tekan tanda tambah yang di sini ya. Berarti kalau ibu maunya 20, berarti bagaimana caranya Didi? Pencet menjadi sampai 20. Nah, satu lagi. Kalau ibu mau tulisan Pariaman ini berada dia di tengah-tengah, apa yang akan diklik? Zikra? Center. Center itu letaknya di mana? Kak kasih? Nih. Kemudian apa yang kita klik? Center. Kalau yang ini tuh? Ke kiri. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Nah, kalau kita mau tengah berarti kita klik yang tengah atau center. Nah, berarti masih ingat ya. Nanti kalau seandainya kita praktek, kalian ibu kasih tugas untuk
untuk mengetik, ingat bagaimana cara yang kita pelajari tadi, menebalkan, memiringkan. Ada satu lagi. Kalau mau bergaris bawah, apa? Underline kok. Nah, yang mana? Underline. Yang mana? Ibu. Yang ini. Itu untuk menggaris bawah. Ya, ingat ya, masih ada yang belum ingat lagi setelah ditampilkan ini? Ada? Apa Femi? Ini. Ya. Siapa yang tahu? Ini apa fungsinya? Highlight color ini. Untuk mengecat kata kakek sih memang. Jadi kalau seandainya ini, pari ini saja yang ibu blok, kemudian ibu ambil ini, ibu kasih dia warna hijau, maka akan hasilnya seperti itu. Jadi mengecat sebagian atau memberi highlightnya. Kemarin juga sudah dipraktekkan ya. Ada lagi? Pemilik. Ya, jadi Tombol memiringkan tulisan kok. iya, tombol memiringkan tulisan. Seandainya aman ini ibu mau dia miring, bagaimana caranya? Italik, Bu. Italik, yang ini ya. Nah, kita klik tombol italik. Nah, itu jadi ini kita baru belajar cara mengetik sederhana saja. Jadi kalian sudah bisa menebalkan, memiringkan huruf, mengatur jenis huruf, mengatur warna huruf, mengatur perataan paragraf. Ada berapa perataan paragraf tadi? Perataan paragraf ada berapa? Ada 4 perataan apa? Perataan kiri atau line left, alin left. Center tengah, yang kanan alin right, yang sama justify. Nah, jadi itu jenis-jenis perataan paragraf. Nah, berarti untuk sekarang ibu akan mengeluarkan Chromebook. Ingat kesepakatan kelas kita apa? Jangan membuka aplikasi yang lain sebelum belajar. Sebelum tugasnya selesai. Bukan sebelum belajar. Jadi sebelum tugas selesai, nanti kalau tugasnya sudah selesai, kalian akan diberi kebebasan untuk membuka aplikasi yang lain. Nah, baiklah. Iya, nanti kita lanjutkan. Nah, baiklah. Bagaimana pembelajaran yang tadi? Menyenangkan? Nah, jadi dari kesimpulan pembelajaran kita tadi, kira-kira untuk melebarkan tulisan kita gunakan tombol apa? Ya, benar apa? Tombol bold. Untuk memiringkan tulisan? Ya, tombol italik. Kalau seandainya kita mau mengganti jenis huruf, apa tombolnya? Ya, benar, tombol font. Nah, berarti Anda semua sudah paham apa yang kita pelajari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti dari latihan yang sudah kita kerjakan tadi lancar? Lancar. Semuanya selesai? Nah, baiklah. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk ke bab keempat, yaitu JKI, jaringan komputer dan internet. Jadi untuk itu Ananda bisa lihat nanti atau searching di rumah apa itu jaringan komputer dan internet itu. Jadi nanti kalau Ananda ada kesempatan juga bisa baca di pustaka. Di pustaka ada buku tentang jaringan komputer dan internet. Silakan baca-baca apa itu jaringan komputer, apa itu internet untuk pembelajaran minggu depan. Nah, baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini itu akan bisa menjadi bermanfaat bagi Ananda semua. Karena pembelajaran dengan perangkat lunak pengolah kata ini akan berguna seterusnya bagi Ananda semua nanti di kuliah, di lingkungan kerja, dan di mana saja. Kalau Ananda bisa mahir dengan perangkat lunak pengolah kata ini. Nah, baiklah, kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bu Rina, mengizinkan saya telah masuk ke kelas tadi untuk melihat dan memperhatikan serta mengamati apa saja yang aktivitas yang Bu Rina lakukan di kelas. Di sini ada banyak hal yang sebenarnya yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kompetensi Bu Rina ke depannya. Sekali lagi saya di sini hanya sebagai rekan yang memberikan sedikit masukan terkait pembelajaran yang Bu Rina lakukan tadi. Sudah siap Bu Rina? Ya. Oke, ada yang beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana perasaan Ibu Rina selama observasi berlangsung? Yaitu ketika melaksanakan pembelajaran itu, bagaimana perasaan Bu Rina? Selama pembelajaran yang tadi sedang berlangsung, itu kebetulan sasaran saya kelas 74, di mana siswa ini baru mengenal komputer, dan khususnya pengolah kata ini dia baru mengenal. Kalaupun anak ini mengenal komputer mungkin sebatas di game atau di Google, tapi kalau untuk pengolah kata yang saya ajarkan tadi itu termasuk baru. Jadi anak-anak itu sangat antusias sekali dalam menyelesaikan latihannya dan menyelesaikan tugas yang saya beri, sehingga itu juga membuat saya merasa tertantang untuk memberikan latihan yang lebih dari yang tadi. Merasa tertantang gitu. Iya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Rina ketika saat mengajar dihadiri oleh profesor atau saya ada di dalam tadi? Baiklah, kalau untuk karena adanya hadir mungkin yang observasi atau bapak, kalau pada awalnya sih saya memang agak itu, tapi karena sudah terbiasa juga dari dulunya, karena ada yang dari kelas Supervisi. ya supervisi, karena setiap semester pasti ada supervisi, jadi itu sudah terbiasa, jadi sepertinya tidak mengganggu saya, dan itu bahkan menjadi motivasi bagi saya bagaimana untuk belajar yang bagus, yang baik. Berarti memang tidak merasa terganggu, malahan menjadi termotivasi Iya, lagi, termotivasi. ingin menunjukkan Pembelajaran yang bagus. pembelajaran yang bagus ke kita. Oke, baik Bu Rina, cukup bagus juga itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, bisakah Bu Rina menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran dari awal sampai akhir tadi yang saya amati? Baiklah, kalau proses pembelajaran dari awal mungkin kita mulai dari pendahuluan dulu ya Pak. Mungkin dengan 10 menit pendahuluan kita menyapa siswa dan mereka kehadiran dan segala macam. Kemudian kita mengulas kembali pembelajaran minggu kemarinnya, menanyakan kembali kepada siswa itu di pendahuluan. Kemudian di inti saya coba menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari untuk pertemuan hari ini melalui demonstrasi langsung, dan nanti setelah siswa menyaksikan, setelah siswa melihat tayangan yang saya berikan atau demonstrasi yang saya berikan, nanti itu siswa akan dipandu dan diberi tugas, karena ini materinya praktik, jadi nanti ada lembar praktikumnya, dan siswa menyelesaikan lembar praktikum itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dan di saat siswa sedang belajar, tentu kita sebagai guru memandu, karena mungkin tidak semua siswa yang paham, tidak semua siswa yang langsung paham dan mengerti dengan apa yang diminta di lembar kerja tersebut. Dan itu kita mengiringi siswa, menanyakan perihal apa yang tidak dipahaminya dan menjelaskannya mungkin secara langsung ke siswa tersebut. Dan kalaupun mungkin karena praktik, karena tidak semua siswa juga yang terlalu paham, mungkin nanti kalau tidak terlayani oleh saya, mungkin nanti saya menerapkan yang tutor sebaya, jadi nanti siswa bisa bertanya ke temannya yang paham. Jadi saya menerapkan untuk praktik itu tutor sebaya itu Pak. Oke. Ya, dan setelah itu, setelah tugasnya selesai, saya lakukan penilaian.
mulai dari pemanfaatan, ada penilaian yang saya isi juga, dan ada nilai siswa berupa produk yang dikerjakannya tadi. Dan terakhir mungkin penutupan kita akan merefleksi kembali pembelajaran kita tentang sejauh mana siswa paham dengan apa yang sudah dipelajarinya tadi. Gitu. Oke, baik Irina. Hafal sekali urutannya, memang sudah keseharian kayaknya. Iya Pak. Terus untuk selama proses pembelajaran, model-model pembelajaran apa saja yang sudah terlaksana yang pembelajaran yang tadi itu? Ya pembelajaran yang saya amati Yang sehari tadi, ya. yang pas Ya. Pak. Ya kalau model pembelajarannya ya siswa belajar langsung Pak, demonstrasi langsung. Oke. Nah selanjutnya yang namanya proses pembelajaran itu tentunya ada tantangan atau hambatan yang kita hadapi. Yang namanya hidup kita tidak tahu tantangan itu datangnya tiba-tiba atau sudah ada yang merencanakan. Nah terkait hal itu, selama Bu Rina mengajar tadi, apa saja hambatan yang Bu Rina hadapi? Kalau hambatannya mungkin seperti tadi itu Pak, karena tidak semua siswa yang langsung paham apa yang kita jelaskan, apa yang kita inginkan dari lembar kerja itu. Jadi ada yang kurang paham nanti dia akan bertanya. Tapi mungkin karena ada mungkin yang paham itu mungkin hanya sekian persen, mungkin sekitar 40% yang paham betul paham dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi disitulah saya yang memanfaatkan tutor sebaya itu. Jadi hambatannya itu siswa yang kurang paham itu banyak, siswa yang kurang paham jadi tidak terlayani oleh saya, dan disitulah saya mulai berpikir untuk menerapkan tutor sebaya itu. Jadi dia dibantu oleh temannya, jadi nanti saya juga terbantu karena ada temannya yang menolong temannya juga menjelaskan seperti itu. Kan ini begitu Bu Rina, kan ini kan Bu Rina sudah hampir setengah besar menghadapi anak-anak itu. Menurut Bu Rina, penyebab anak yang kan hampir setengah Iya. yang susah paham, penyebabnya itu apa? Penyebabnya mungkin anak ini di samping memang faktor apa? Usia. Bukan, faktor intelijensinya juga yang Iya. ya maklumlah, kita kan tidak semua anak itu yang pintar, Ya. tapi kemauannya ada Pak. Kemauannya ada. Kemauannya ada, cuman lambat dalam memproses apa yang tidak diinginkan itu, dia lambat. Oh berarti ini Walaupun pada akhirnya nanti dia paham juga, Dia paham tapi juga. lambat gitu, proses loadingnya lambat. ya mungkin ini si anak ini Iya. kemampuan berpikirnya tidak secepat Nah teman-teman ya yang tidak lain. secepat ini. Oh tapi semangatnya ada. Semangat kalau untuk praktikum semangat Pak. Oh, Semangat semangat. sekali Pak. Ya, Karena biasanya saya kan jam 7, 8, 9 ini kan jam terakhir Pak. Ya. Biasanya kalau di kelas mungkin juga ada juga yang mengantuk ya. Tapi kalau untuk praktek alhamdulillah mereka semua semangat. Tidak ada saya menemui yang tertidur atau yang tidak semangat. Pokoknya anak itu semangat kalau materinya praktek. Semangat. Cuman hambatannya terkadang daya tangkap anak itu yang Nah, berbeda-beda. Oke baik. Terkait hambatan yang sudah Bu Rina temui dan rasakan tadi, solusi apa yang akan Bu Rina ambil untuk mengatasi hambatan itu sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi? Kalau sebenarnya ini kan sudah saya temui di awal pembelajaran, makanya saya menerapkan yang tutor sebaya itu Pak. Oh, Jadi itu sudah bagian dari solusi yang saya temui, yang saya solusi dari masalah ini di awal itu. Jadi memang cocok sekali saya laksanakan tutor sebaya. Mungkin kelemahannya mungkin ada sebagian teman dia paham tapi dia tidak bisa menjelaskan ke temannya. Mungkin kelemahannya di situ saja. Tidak seperti kita menjelaskan. iya. Berarti Bu Rina solusinya ingin menerapkan tutor sebaya. Tutor sebaya ini siswanya apakah itu saja atau makin hari makin bertambah? Kalau siswanya kalau kebanyakan memang yang di atas rata-rata itu tadi Pak. Udah tersebar. Iya, biasanya karena siapa yang cepat nanti makanya dia yang bisa. Tapi kadang kalanya juga ada siswa yang cepat tapi
dia tidak bisa menjelaskan ke temannya. Ada juga itu mungkin hambatannya Pak. Tidak semua yang kita inginkan tutor sebaya itu langsung sampai ke temannya apa yang dipahami temannya. Kalau itu kan tutor sebaya. Kalau selain tutor sebaya, apa ada solusi lain yang ingin Brina terapkan sehingga hambatan itu tidak akan terjadi lagi ke depan? Kalau untuk solusi lain ada sifat terpikir, cuman rasanya tidak memungkinkan juga karena saya ini ada labor bebas gitu, nanti sepulang sekolah nanti kita buka labor, jadi siapa yang ingin belajar bisa belajar, tapi karena kita pulangnya juga sudah sore, jadi tidak mungkin rasanya untuk diadakan seperti itu. Dengan adanya kelas Ya. kelas di luar Kelas di luar nanti kita buka untuk 2 jam setiap hari ini, kita ada labor, yang mau belajar silakan. Tapi mengingat keadaan itu tidak memungkinkan juga karena kita sudah pulang jam 3 lewat, jam 3. Jadi belum, mungkin itu masih dipikirkan saja Pak. Masih direncanakan. masih direncanakan. Iya. Belum terrealisasi. Kira-kira itu kan sebuah ide dan gagasan yang bagus. Dibuka kelas labor khusus, artinya nanti semua anak bebas seperti itu. Apakah niat atau nawa itu dari Brina itu sudah Brina sampaikan kepada pimpinan sekolah? Kebetulan belum Pak, karena saya masih mengingat rasanya tidak mungkin, jadi belum, masih di saya saja baru idenya itu. Ya mana tahu sampainya kepala sekolah diokekan, mungkin dicarikan solusi waktu di jam lain gitu. Saya apa dulu Pak, saya timbang-timbang dulu. Nanti kalau memang rasanya nanti bicarakan dengan Pak. Kalau seandainya Brina sudah mantap dengan solusi Brina tadi, kapan rencananya Brina ingin menerapkan solusi tersebut? Kalau untuk sekarang karena kita sudah terdesak waktu ya Pak, karena mau udah semester, mungkin kalaupun benar terencana mungkin di semester depan. Di semester depan. Tentunya dengan seperti yang Brina tawarkan tadi, solusi tutor sebaya atau kelas khusus. Iya. Seperti itu. Untuk menerapkannya ini di semester depan, siapa saja yang akan Brina libatkan agar solusi Brina ini bisa berjalan dengan baik? Mungkin nanti kalau kami itu nanti itu sesama guru itu sama kita yang terlebih dahulu kami buat diskusi dulu bagaimana solusinya. Kalau memang mendukung ya kami akan menghadap ke kepala sekolah, dan berarti kita juga melibatkan kepala sekolah di situ Pak, pimpinan promosi bawah. Mungkin untuk sementara dulu Pak, karena kalau untuk melibatkan guru lain ya sama. Oke, juga Brina, semoga apa yang Brina rencanakan terhadap solusi-solusi yang Brina tawarkan diberikan kepada siswa yang membentuk tutor sebaya, tapi kemudian membentuk jadwal khusus agar siswa-siswa yang pemahamannya lambat bisa Di jam ekstra. di jam ekstra dan bisa meningkat sehingga memudahkan Brina dalam mengelola pembelajaran. Saya rasa cukup baik apa yang Brina lakukan dan apa yang saya amati tadi, dan Brina juga sudah bisa menemukan hambatan serta mencarikan solusi terhadap hambatan-hambatan yang hadapi. Harapan saya apa yang Brina rencanakan di semester depan itu bisa terrealisasikan dengan baik dan mendapatkan dukungan yang penuh dari rekan sejawat, tentunya kepala sekolah juga seperti itu. Ya, sesudah juga Brina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.